Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati jamaah Mushola Al-Khatib yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya pada diri kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di Mushola Al-Khatib ini untuk menunaikan kegiatan-kegiatan ibadah agama kita bersama-sama. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada besar Nabi agung kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya serta penerus-penerusnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita terus merasa bukan kita baik, tapi untuk seluruh belahan dunia merasakan dampak dari pandemi, yaitu virus corona. Ada yang kemarin usahanya lancar, tapi sekarang usahanya mulai mengendor atau macet atau stop total alias bangkrut. Ada yang kemarin sehat gagah walafiat, tapi sekarang sedang terbaring sakit karena terpapar virus corona. Dan ada juga yang telah mendahului kita karena perantara virus corona. Kalau mengenai ajal sudah tentuan Allah, namun perantara daripada hal tersebut ialah virus corona. Maka dari itu pemerintah mencanangkan, mewajibkan mematuhi protokol kesehatan. Kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Makanya yang pacaran jaga jarak. Itu. Terus pakai masker bukan hanya supaya tidak menularkan virus corona, tapi pakai masker juga jangan sampai mulut ini dimasuki dengan makanan dan minuman yang tidak halal. Mencuci tangan alias bersih. Bukan hanya tangan kita yang dibersihkan, namun hati juga yang dibersihkan. Ingat lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, jiwa dulu. Nah, itu kan jiwa, badan. Jadi olah hati itu, hati dimaskeri, hati dicuci, dengan hati harus jaga jarak, yaitu hati-hati. Nah, itu protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, untuk diri kita pribadi, untuk diri kita pribadi, aku punya saran dari 3M nambah jadi 3I. 3I. Yang pertama, iman. Ini untuk rohani.
protokol kesehatan itu dari pemerintah untuk jasmani. Jadi untuk rohaninya 3 I. Yang pertama iman, yang kedua imun hati, yang ketiga ibadah hati. Nah, mudah-mudahan kalau 3M digabung dengan 3I, insya Allah mulai ada perubahan. Amin. Jadi apa 3I? Iman, imun, ibadah. Jadi kalau seandainya ada wong yang tidak terpapar virus corona, sudah sudah sepantasnya bersyukur, mengimani bahwasanya yang melindungi dirinya itu adalah Allah. Kalau seandainya kita terpapar virus corona, kita juga harus beriman. Iman itu penting, perlu. Bahwasanya Allah sedang menguji. Tuh. Yang kedua tadi imun. Jadi kalau imunitas tubuh dijaga, imunitas hati tidak dijaga, lepas dari virus corona, kena penyakit lain, jantung, apalagi ginjal, emah. Tapi yang sering penyakit emah, kapan pagi-pagi emah sarapan. Imun hati yang bagaimana? Imunitas hati itu ada kaitannya juga dengan iman kita. Jadi untuk membangun imunitas hati dengan berprasangka baik, untuk menjaga imunitas dan meningkatkan imunitas hati, hati harus tenang, tentram, damai, sehingga timbul rasa bahagia di hati. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, dan Allah pula yang menciptakan alam semesta ini. Kita dengan virus corona sama-sama ciptaan, jadi tidak usah takut. Itu, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kadang-kadang kita perhatikan rasa takut manusia dengan virus corona ini melebihi takut dengan Tuhan. Itu. Kita menghindari bukan karena takut. Itu kan, menghindari virus corona, jangan sampai terpapar. Tidak takut, bukannya takut. Jadi ulangi lagi, lebih takutlah dengan Allah. Tingkat ketiga I. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Tsumma razaqakum, Allah pula yang memberikanmu rezeki. Jadi kebanyakan manusia itu, sekarang aku tanya, rasa bahagia itu terletak di duit apa bukan? Bukan. Jadi rasa bahagia, rasa tenang itu sebenarnya bukan terletak pada materi, terletak pada rasa syukur kita. Sekarang kita lihat orang yang kaya, pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Dia susah hati? Pernah. Orang yang tidak mampu bisa enggak bahagia? Bisa. Karena rasa syukurnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka nikmatmu akan aku tambah. Tapi apabila engkau kufur, maka azabku sangatlah pedih. Nah, yang terakhir,
ibadah, yaitu ibadah bukan hanya ibadah lahiriah, tapi juga ibadah batiniyah. Berprasangka baik itu termasuk ibadah. Jadi berprasangka baiklah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya. Kalau kita tidak yakin dengan Allah, selalu meresahkan, mengeluh, sama baik dengan menghina Allah. Jangan khawatir, Allah selalu berikan jalan. Apalagi soal keuangan. Manusia itu banyak khawatir kalau sudah nyusup-nyusup soal keuangan. Padahal summa razaqakum, Allah boleh memberikan rezeki. Summa yumitukum, Allah yang mematikanmu. Summa yuhyikum, Allah pula yang menghidupkanmu. Mati dan hidup itu sudah kehendak Allah. Sekarang bersama-sama kita memati pemerintah untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga menambahkan 3M, yaitu iman, imun, ibadah. Mungkin itu saja tausiah singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal wiqayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.